Puji nama Tuhan. Shalom. Mari katakan kepada kiri kananmu dan katakan, mari antusias memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa demikian nama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur segala kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu dengan sorak, dengan pujian kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur Kau tibakan kami di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bela dari hati kami mau deklarasikan, kami mau menyatakan bahwa Kau yang lebih besar daripada masalah kami, daripada apapun pergumulan dalam hidup kami, Tuhan. Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja atas segala raja. Mari yang siap memuji dan meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita berikan Tuhan yang luar biasa. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan dan kita mau menyanyikan lagu bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam
tidak ada yang seperti Engkau di dunia ini. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Kami bersyukur kalau kami boleh jadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini mendengarkan firman. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau bertata di atas setiap pergian kami. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kau akan melawat kami satu persatu. Terima kasih Bapak, dan kami siap untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya dari firman-Mu kami akan bertumbuh, kami akan berbuah, dan buah kami manis dapat dinikmati orang-orang di sekitar. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, pakai lidah bibir hamba. Hamba tidak mampu tanpa-Mu, tapi bersama-Mu hamba cakap dalam segala berkat. Biar apapun yang hamba sampaikan dapat diterima dengan mudah, dapat dicerna dan dapat dilakukan dengan sebaik-baik. Terima kasih Bapak, sehingga kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kalian buat Tuhan kita. Beri kemuliaan dong buat teman-teman PW yang luar biasa. Wow, sangat dahsyat. Yes, luar biasa. Shalom. Haleluya. Akhirnya ketemu lagi. Dulu saya kesini belum jadi pendeta Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang puji Tuhan, gara-gara rekomendasi dari Pastor Iksan, ya salah satunya direkomendasikan oleh Pastor Iksan dan Ibu. Jadi sekarang saya sudah mengembalakan di Depok. Puji Tuhan sudah hampir 1 tahun, jadi September besok 1 tahun. Yes. Dan itu semua karena bimbingan dari kakak rohani saya, Pastor Iksan. Boleh tepuk tangan dong buat Tuhan. Yes. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini ya saya dapat tema yang luar biasa dari Pastor Iksan bahwa temanya adalah ketaatan di tahun kelimpahan ya tadi ya. Ya. Nah, judul yang saya bawa hari ini adalah ketaatan yang membawa pemulihan. Amin. Amin. Siap menerima Tuhan? Amin. Hari ini saya akan bahas ketaatan yang membawa pemulihan. Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan mau dari kita adalah kita menjadi manusia yang taat. Yang Tuhan mau dari kita adalah kita menjadi orang-orang yang memang taat dan setia. Ya. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar dari kitab Rut. Ya. Boleh next? Kita baca sama-sama di Rut 1 ayat 16. Ya, next. Yang sudah dapat katakan haleluya. 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 Oke. Yes. Rut 1 ayat 6. Rut 1 ayat 6. Saya agak kurang terang nih. Sebentar. Jadi karena saya pakai tab anak saya, jadinya kurang begitu terang. Nah. Oke. Rut 1 ayat 6. 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana kau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana kau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Amin. Amin. Kitab Rut ini berlatar belakang pada zaman para nabi, Bapak Ibu sekalian, para hakim, Bapak Ibu sekalian, di Rut 1 ayat 1 ya. Nah, ini adalah masa gelap secara rohani sebenarnya. Masa-masa ini di mana setiap orang yang setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, sesuai dengan Hakim-Hakim ayat 21 sampai 25. Jadi pada zaman ini, pada zaman Rut ini memang lagi ada kemerosotan yang luar biasa. Nah, tapi yang serunya adalah di Alkitab, dalam kondisi yang seperti ini, ada satu cerita yang sederhana sebenarnya. Cerita yang sederhana antara mertua dan menantu, gitu ya, mertua dan menantu. Dan ini biasanya susah sekali ya, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa akur ya, kalau mertua dan menantu. Siapa di sini yang jadi menantu? Ada yang jadi mertua, ya susah biasanya untuk akur. Tapi di sini kita bisa melihat sebuah cerita yang sederhana dan penuh makna yang luar biasa, ya, tentang satu soal ketaatan, ya, soal ketaatan. Kedua, soal kesetiaan, dan yang ketiga akhirnya adalah mengenai pemulihan.
Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat ceritanya, Naomi ini adalah seorang wanita Israel. Dia pergi ke tanah Moab bersama suaminya, ya, Elimelek, dan kedua anak mereka karena ada kelaparan di Israel, ya. Di Moab, Elimelek ini dan kedua anaknya meninggal. Kita udah tahu semua ceritanya ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Dua anaknya ini meninggal dan meninggalkan Naomi dan kedua menantunya, yaitu Ruth dan Orpah. Nah, karena dia tidak mungkin lagi untuk menikah kembali karena memang sudah tua, ya, dan tidak mungkin lagi untuk punya anak dan diteruskan ke menantu-menantunya, akhirnya Naomi menyuruh mereka pulang kembali ke rumahnya masing-masing, ya. Saat Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem, gitu ya. Nah, Orpah memilih tinggal nih di Moab, tapi Ruth berpegang pada Naomi. Bapak Ibu sekalian, Ruth berpegang pada Naomi di Rut 1 ayat 14 ya, dan mengucapkan kata-kata yang sangat terkenal yang tadi kita baca. Kemana kamu pergi, ke situ aku juga pergi. Ya, Allah mula Allahku. Rut 1 ayat 16. Nah, di sini kita akan belajar bahwa dari Ruth, Naomi, dan nanti akan belajar dari Boaz, ya. Kisah ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketaatan itu bukan sekedar suatu kebutuhan. Ketaatan bukan sekedar suatu kepatuhan, tapi adalah suatu komitmen yang bisa membawa pada pemulihan. Amin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dalam saat-saat kali ini, ya, lupa, back dulu, ya, saat-saat kali ini membutuhkan suatu pemulihan dalam kehidupan, membutuhkan suatu pemulihan dalam ekonomi keluarga, membutuhkan satu pemulihan dalam pelayanan atau apapun itu, kita mulai dari satu ketaatan. Amin. Karena kita percaya bahwa ketaatan ini akan menumbuhkan pemulihan yang luar biasa, ya, akan menumbuhkan pemulihan yang luar biasa. Dalam pendahuluan saya catat gitu ya, bahwa kisah ini, kita akan belajar dari kisah ini. Kisah ini bukan sekedar kepatuhan, tapi komitmen yang membawa pada pemulihan. Nah, diisi pertama, saya mau jelaskan bahwa ketaatan ini sama dengan komitmen. Boleh next? Nah, ketaatan ini sama dengan komitmen. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu jadi Ruth, mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu saudara sekalian tidak akan ikut Naomi, betul? Ya. Kenapa? Tidak ada kepastian apapun dari Naomi. Naomi sudah uzur, sudah sepuh, dan itu butuh dirawat, bukan bisa menguntungkan bagi si Ruth. Ruth tidak diwajibkan ikut juga sama Naomi, karena dia seorang Moab, ya. Dia punya hak untuk tinggal di Moab, ya, dan punya alasan untuk tinggal di tanahnya sendiri. Tapi di sini Ruth memilih, untuk ikut Naomi. Walaupun Naomi sudah bilang, saya nggak bisa janjiin apa-apa buat kamu. Saya nggak bisa memberikan anak saya udah terlalu tua untuk mendidik lagi, untuk punya anak. Udah nggak mungkin anak saya berikan nanti kepada kamu. Kamu balik aja ke rumah orang tua kamu. Tapi di sini Ruth nggak mau, ya. Nah, Ruth menunjukkan ketaatan yang lahir dari komitmen. Amin, saudara. Ruth menunjukkan ketaatan yang lahir dari komitmen, bukan dari kewajiban. Nah, ini sebenarnya menunjukkan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Saat Bapak Ibu komit terhadap sesuatu, komit terhadap pelayanan, komit terhadap gereja, komit terhadap pekerjaan, komit terhadap pernikahan, ya, ini kita tunjukkan ketaatan tersebut yang lahir dari komitmen. Bukan karena kewajiban, sekedar kewajiban gitu ya. Karena kalau orang-orang yang datang ke apapun yang dia lakukan hanya karena kewajiban, ya, itu tidak akan menyenangkan hidupnya. Karena gini, ada satu quotes tapi saya lupa dari siapa, kalau nggak salah Aristoteles atau siapa, dia bilang gini, kalau pekerjaan itu adalah kesenangan, ya, dia adalah kenikmatan hidup. Tapi kalau pekerjaan itu adalah beban, dia adalah perbudakan. Betul, Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu sekalian menjalankan pernikahan Bapak Ibu sekalian karena kewajiban, ya, karena fokusnya adalah kewajiban, Bapak Ibu menjalankan pelayanan Bapak Ibu
sekalian, karena memang ya udahlah wajib kita melayani Tuhan, itu kita akan lelah sendiri. Banyak orang yang lelah di pernikahannya, lelah di pekerjaannya, lelah di pelayanannya. Karena apa? Dia tidak fokus pada komitmennya. Amin. Dia fokusnya pada kewajibannya. Nah, ini yang jadi masalahnya kita. Tapi hari ini kita diajar untuk belajar dari Ruth, bahwa dia mau memilih. Amin. Dia mau memilih untuk setia kepada Naomi. Bahkan secara kultural ya, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, bangsa Moab ini sering dibenci sama bangsa Israel. Mereka punya sejarah panjang yang saling gontok-gontokan ya. Dari Ulangan 2:3 juga kita sudah bisa baca gitu kan. Tapi Ruth mau melangkah keluar dari identitas lama dan masuk ke menjadi ulama. Ya. Bukan karena keharusan, nggak harus Ruth ada di atau melayani Naomi, ya. Nggak harus, ya. Tapi karena komitmen kepada Allahnya Naomi. Amin. Di sini kita diingatkan, di sini kita diajak, ya, bahwa seperti Ruth, kita pun Tuhan mau juga kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau kita menunjukkan ketaatan melalui komitmen total. Tuhan mau kita menunjukkan ketaatan melalui komitmen total seperti Ruth kepada Naomi. Amin. Meskipun ia bisa memilih kembali, ya. Meskipun ada pilihan mungkin dalam pernikahanmu untuk bercerai gitu ya, ada pilihannya secara negara bisa. Meskipun ada pilihan di gerejamu untuk keluar, ada mungkin pilihannya gitu ya. Atau apapun itu, tapi komitmen yang akan membuat kita bertahan. Amin. Komitmen itu yang akan membuat kita bertahan. Meskipun Ruth ini, ia bisa memilih kembali ke Moab dan menikah lagi karena dia masih muda ya. Nah, tapi kata-katanya jelas. Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allah. Ya. Ini menunjukkan satu hal, Bapak Ibu sekalian. Saya catat di sini. Ketaatan itu adalah pilihan radikal, bukan sekedar ikut-ikutan. Ketaatan itu adalah pilihan yang radikal. Kalau kita mau taat itu tergantung dari pilihan kita. Tergantung kita mau taat atau enggak, gitu ya. Dan ketaatan ini bisa melampaui hubungan darah, gitu ya, seperti Ruth dan Naomi. Ruth seorang Moab, bangsa yang sering bermusuhan dengan Israel. Ia memilih mengikuti Allah Israel. Ya. Jadi ketaatan itu memang fokusnya adalah bagaimana kita bisa memilih untuk berkomitmen dengan apa yang kita sudah pilih. Ya. Ini saya pelajari banget selama, berarti sekarang sudah 8 bulan, 9 bulan kita mengembalakan di Depok ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya, nama gereja kami adalah GKI Cornerstone Fellowship in the Gospel Church, ya, sama seperti ini, dengan ruangan yang kurang lebih seperti ini, dengan kapasitas 32 bangku, ya, dan kita berjalan karena memang kita sudah memilih untuk memulai. Kami terus berjalan maju, ya, karena memang kami memilih untuk berkomitmen. Kami terus berjalan maju, apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun yang terjadi di sekitar kami, karena memang kita mulai dari satu komitmen, ya, bukan karena memang apapun yang karena kewajiban atau apa, karena memang diawali dengan permintaan dari teman-teman, ayo Kak, buka aja Kak, ya kan, daripada nggak jelas kayak begini Kak, persekutuan doa gitu, buka aja, oke, kita jalan. Tapi di tengah jalan juga tetap dia minta buka, salah satunya dia juga yang keluar gitu. Seperti itu. Ada pastor yang kayak gitu. Ya, terus tapi karena kita mulai itu bukan karena kewajiban, kita mulai itu karena memang kerinduan, dan saat kita sudah diutus, ditasbihkan, ya, itu sudah harus jadi komitmen. Jadi apapun yang terjadi, ya, tetap maju dalam Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ya.
Warren berkata begini, faithfulness is choosing to honor God even when you don't understand the outcome. Ya, kesetiaan itu adalah memilih untuk menghormati Tuhan walaupun kamu nggak tahu, walaupun kamu nggak ngerti hasil akhirnya itu kayak gimana. Tapi yang namanya komitmen, kesetiaan itu kita pilih aja untuk menghormati Tuhan. Kita pilih aja yang terbaik, walaupun kita nggak tahu Tuhan bawa kemana. Tapi yang kita tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya. Nah, dalam aplikasi di poin pertama ini ketaatan adalah ketaatan adalah komitmen. Ya. Pertanyaannya adalah begini: apakah kita memiliki komitmen seperti Ruth dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan? Apakah kita mulai dengan suatu komitmen yang luar biasa, bukan sekedar karena kewajiban? Ya, karena saat kita mendasarkan apapun yang kita lakukan karena komitmen, kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan itu tidak memberatkan. Amin. Nah, ketaatan juga membawa berkat yang tersembunyi. Ya, Ruth nggak tahu dia orang Moab. Dia nggak tahu nanti ke depannya dia itu menjadi nenek moyangnya Mesias. Dia nggak tahu ke depannya bahwa dia akan melahirkan cucu cicitnya, ya, di bawahnya dia itu adalah seorang Raja Daud. Dan akhirnya keturunannya dia terus ke bawah adalah Yesus. Ya. Tapi Allah memakai rencana besar ini, ya, memakai ketaatannya Ruth untuk rencana besar dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetap setia dari sekarang, tetap berkomitmen dari sekarang. Kita nggak tahu Tuhan bawa kemana, tapi kita tahu Tuhan bawa kita kepada rumput yang hijau. Amin. Kita tahu Tuhan bawa kita ke air yang tenang. Amin. Jadi kalaupun sekarang menghadapi badai, fokus pada komitmenmu. Walaupun sekarang mungkin suami nyebelin, istri nyebelin, pengennya udahlah gitu kan, gitu ya, ya enggak. Tapi tetap fokus pada komitmen kita. Kita pilih yang terbaik yang Tuhan mau. Amin. Ada amin? Amin. Nah, yang kedua, ketaatan, ya, itu artinya adalah menghormati pimpinan, pemimpin. Ya, ketaatan itu menghormati pemimpin. Boleh next Pak. Ruth taat dengan melayani Naomi melalui kerja keras. Bapak Ibu sekalian, saat Ruth ikut Naomi, dia bukan sekedar angkat kaki gitu ya dilayani oleh Naomi, enggak. Tapi dia datang ke ladang memungut jelai di ladang yang terjatuh gitu ya. Karena ada aturan bahwa saat musim panen yang jatuh itu nggak boleh diambil, tapi diberikan kepada orang miskin. Ya, Ruth tidak menuntut, Ruth tidak bersungut-sungut, Ruth melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Ya, dia bahkan meminta izin pada Naomi. Dia punya inisiatif untuk bekerja keras di ladang sebagai pemungut jelai. Pekerjaan yang diperuntukkan bagi orang miskin di Imamat 23 ayat 22. Ya, konteks di sini kita bisa pelajari. Ya, menurut hukum Taurat, pemilik ladang itu wajib memberikan sebagian panen yang dipungut oleh orang asing, ya, anak yatim dan janda, orang miskin, ya. Ruth tahu aturan ini. Kemudian ia melayani Naomi, jadi dia bawa itu jelainya, dia berikan pada Naomi, mereka makan bersama, ya. Dia bekerja sebagai pemungut jelai dan tanpa rasa malu. Amin. Dia ikut Naomi dengan segala sesuatu resiko yang bisa dia tanggung Bapak Ibu sekalian. Dan dia mau melakukan itu. Kenapa? Ya tadi dimulai dari komitmen. Tapi di sini kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat bahwa Naomi tunduk pada otoritas. Naomi tunduk pada pimpinan. Ruth tunduk pada pimpinan Naomi. Amin. Ruth tunduk pada pimpinan Naomi. Dia tetap melayani Naomi seperti ibu mertuanya. Ya, tidak ada perbedaan. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya yakin Naomi ini bukan perempuan yang lemah lembut. Pertama, dia orang Yahudi, betul ya. Kedua, dia kehilangan suami.
Ketiga, dia adalah perempuan yang kehilangan kedua anaknya. Sebagai ibu-ibu di sini, kalau mencoba berempati kepada Naomi, kira-kira, ya bahkan dijelaskan di Alkitab bahwa dia adalah pahit ya. Amin. Kira-kira seperti apa tuh mental health-nya Naomi? Ya kan? Seperti apa mental health-nya Naomi? Kira-kira Ruth salah dikit bisa digas nggak sama dia? Pasti. Gas terus pasti kan. Ya. Ruth salah dikit pasti bisa digas sama dia. Amin. Nah, tapi di sini dia bisa menundukkan diri. Ruth ini bisa menundukkan diri untuk melayani Naomi. Bahkan sampai Boaz ini memuji Naomi. Di Rut 2 ayat 11 dikatakan, engkau telah meninggalkan ayahmu dan ibumu serta tanah kelahiranmu untuk datang kepada bangsa yang sebelumnya tidak kau kenal. Amazed. Boaz amazed sama Rut. Amin. Boaz amazed sama Rut. Karena gini, ketaatan Bapak Ibu saudara kalian terlihat dalam tindakan yang rendah hati. Rut tidak mengeluh walaupun harus memungut sisa jelai hak orang miskin ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, Allah memberkati mereka yang menghormati otoritas. Ya, Ibrani 13 ayat 17 itu nanti bisa dibaca ya. Allah memberkati mereka yang menghormati otoritas. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sebagai istri, ya tunduk kepada suami sesuai perintah kita, di gereja, ya tunduk pada otoritas yang Tuhan sudah tentukan di sini, ya kepada gembala Bapak Ibu sekalian, lakukan. Di pekerjaan tunduk terhadap otoritas dengan ketaatan, itu pun dilakukan. Ya. John C. Maxwell mengatakan bahwa ketaatan pada pimpinan adalah ujian karakter sejati. Kenapa? Pemimpin kita tidak sempurna, Bapak Ibu. Amin. Pemimpin kita sangat jebelin. Betul? Oh, nggak berani ngomong ya? Ya, pemimpin kita itu manusia biasa yang bisa salah, bisa gagal, ya. Tapi di sini Tuhan mau kita tunduk kepada otoritas. Amin. Amin. Tuhan mau kita tunduk pada otoritas. Karena apa? Saat kita tunduk pada otoritas, ya, kita melekat, kan? Di sini karakter kita terbentuk. Karakter kita terbentuk dan akhirnya kita menumbuhkan buah-buah roh. Minggu lalu saya di gereja kami bulan ini kita bicara soal buah roh. Ya, jadi setelah kemarin baptisan Roh Kudus, sekarang buah roh. Kemarin ngomongin karunia, sekarang berbuahnya. Nah, saya katakan di minggu kemarin saya bilang bahwa karunia itu gratis, Bapak Ibu sekalian. Karunia untuk bernubuat, karunia bahasa roh, karunia menyembuhkan orang sakit, ya kan, berkata-kata hikmat, gratis Tuhan kasih, langsung. Tapi yang namanya buah roh itu nggak gratis. Amin. Buah roh itu adalah hasil dari penyalipan daging. Nah, yakin kayak gitu. Buah roh adalah hasil dari penyalipan daging. Saat kita tunduk pada otoritas, itu menyalipkan daging, Bapak Ibu sekalian. Amin. Saat kita tunduk pada otoritas, itu akan menumbuhkan karakter dan buah roh kita. Seperti itu. Ya. Nah, di dunia modern, ya, banyak sekali yang ingin posisi tinggi. Betul? Banyak sekali yang pengen memimpin, tapi jarang yang pengen kerja di bawah. Amin. Tapi coba dilihat, dalam setiap organisasi, dalam setiap pekerjaan, di rumah tangga, itu semuanya ini seperti jari-jari sepeda, ya, yang saling menopang satu sama lain. Gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih Tuhan iniin ya. Memang ada pemimpin di situ ya, sebagai coordinator dan motivator ya di situ, tugasnya seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ada yang lain, organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi sama-sama, ya. Mau kita di bawah atau kita di atas, kita layani dengan baik. Kita lakukan dengan komitmen. Ya. Ruth di sini justru memberi contoh ketaatan melalui pelayanan kepada figur otoritas yaitu Naomi, walau tanpa upah dan penghargaan. Dia datang ke tanah Israel bukan sebagai pembantunya Naomi yang digaji,
Dia datang ikut Naomi tetap sebagai anak, gitu ya, tetap sebagai anak, ya. Nah, jadi bagaimana nih sekarang sikap kita terhadap pemimpin rohani, terhadap orang tua, terhadap suami, terhadap atasan? Apakah kita melayani dengan tulus? Apakah hati kita tuh rela hati untuk melayani seperti itu? Amin. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di Rut 1 ayat 20, Naomi adalah figur yang pahit, ya. Tetapi Rut tetap menghormatinya. Ketaatan tidak bergantung pada kesempurnaan pemimpin. Ketaatan tidak bergantung pada kesempurnaan pemimpin. Ketaatan tergantung pada pilihan kita, pemimpin. Amin. 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 Oke. Nah, yang ketiga yang terakhir, ya. Yang ketiga yang terakhir. Ketaatan itu sama dengan tunduk kepada hukum Tuhan. Rut 3-4. Salah satu momen paling penting dalam kisah ini adalah ketika Rut, ya, mengikuti nasihat Naomi untuk berbaring di kaki Boas dan menyingkapkan selimutnya, menyingkapkan kakinya, ya. Jadi, karena gini, saya mau jelasin dulu bahwa saat itu ada yang namanya hukum, ya, hukum penebusan atau yang disebut dengan goel, ya, hukum penebusan. Jadi kalau misalnya ada satu orang laki-laki Yahudi yang meninggal dunia dan dia meninggalkan satu perempuan sebagai janda, di situ kerabatnya itu wajib untuk menebus, ya, menjadikan dia istrinya, gitu ya. Nah, itu hukum goel. Nah, di sini yang yang bisa menebus si Rut adalah Boas, ya, salah satunya, karena masih kaum keluarganya, ya, masih kaum keluarganya. Jadi dia harus punya tanggung jawab untuk menebus perempuan ini. Tapi bukan dia saja, jadi keluarga itu kan besar, ya, keluarga itu banyak. Nah, jadi bukan dia saja, ada beberapa orang. Nah, di sini Naomi bilang, coba kamu deketin nih si Boas, minta perlindungan dari dia, minta atau ngeklaim hukum yang ada, yaitu hukum goel ini, untuk bisa ditebus. Anda tidak sebagai ini lagi nantinya, tidak sebagai janda lagi. Anda akan dinikahi oleh Boas. Nah, sebagai syarat simbolik untuk meminta penebusan, Naomi bilang ke Rut untuk datang lihat di mana Boas tidur, ya, di dalam tempat pengirikan itu, di mana dia tidur di pojok itu. Kamu datang kepadanya, kemudian kamu tidur di bawah kakinya, disingkapkan selimutnya, dibuka selimutnya. Itu adalah tindakan simbolik untuk meminta penebusan, ya. Ini bukan tindakan cabul. Saya dulu waktu baca ini, kok kayak diserahin ya kan? Diserahin gitu, malam-malam datang, ya kan, ngendap-ngendap masuk ke dalam tempat si Boas ini tidur, kemudian dia ikut tidur di situ, seperti diserahin sama Naomi, gitu kan, si Rut ini. Tapi ini bukan tindakan cabul, ini adalah simbol permintaan pernikahan dan perlindungan sesuai adat Israel, gitu. Nah, di sini Rut mengatakan demikian, bentangkanlah sayapmu sebab engkaulah kaum yang wajib menebus kami. Rut 3:9. Coba dari sini kita lihat, ya. Saya ingin kita belajar juga dari Boas. Boas ini adalah orang yang taat. Pertama, Boas tidak menjamah Rut. Bapak Ibu sekalian, ada laki-laki sendirian tidur, ya. Tiba-tiba ada seorang perempuan janda datang kepada dia. Dan ingat, dalam hukum Yahudi, kalau memang itu udah haknya dia, itu bisa saja, gitu ya. Dan itu hukumnya hanya najis tapi tidak berdosa, karena si Rut ini bukan milik orang lain, bukan istri orang, gitu ya. Seperti itu. Jadi hukumnya adalah kalau melakukan jatuhnya najis, ya, kenajisan, seperti itu. Bukan dosa. Kalau dosa adalah saat ada perzinahan dengan istri atau milik orang lain, ya, sesuai dengan hukum di sana seperti itu. Nah, di sini Boas sedang menjamah Rut.
Sama sekali. Boas bisa saja menyalahgunakan situasi ini kan? Ya nggak? Udah malam, pagi-pagi bangun, masih malam lah, masih gelap gitu ya. Ada perempuan cantik, Ruth cantik ya, cantik di situ dan bukan milik siapapun. Ya. Nah, hanya mereka berdua. Dan secara sosial dan fisik, Ruth ini rentan, betul ya? Secara fisik dia perempuan, secara sosial dia tidak dimiliki oleh siapapun. Betul? Dia bukan istri siapapun. Nah, bisa saja Boas ini menjamah Ruth. Bisa saja, sangat mungkin. Ya, laki-laki katanya gitu ya. Ya enggak? Kayak kucing kasih ikan asin aja dimakan gitu ya, katanya gitu ya. Ya enggak? Tapi Boas enggak. Boas tidak menjamah. Boas tidak melakukan itu. Bahkan dalam Rut 13-14 dikatakan demikian, tinggal di sini sampai pagi, kata Boas. Dan janganlah sampai diketahui orang bahwa ada seorang perempuan datang ke tempat pengirikan ini. Jadi tutupin sama Boas untuk menjaga Rut ini, ya, menjaga Rut ini. Nah, di Boas kita bisa belajar. Pertama, dia taat, dia menghormati kekudusan dan martabat Rut. Amin. Dia taat, menghormati kekudusan dan martabat Rut. Dia bukan orang-orang yang memanfaatkan keadaan, ya, ada kesempatan hajar, tidak seperti itu, tapi dia tetap menghormati kekudusan dan martabat. Walaupun dalam kondisi secara sosial, Rut itu jauh di bawah dia, Bapak Ibu sekalian. Amin. Rut itu adalah orang-orang yang jatuhnya miskin ya. Boas adalah pemilik ladang yang kaya raya, ya, yang memang luar biasa, tapi dia tidak menggunakan otoritas itu untuk ambil keuntungan dari itu. Nah, kedua, Boas ini kalau kita lihat adalah orang yang tunduk pada hukum Tuhan. Ya, bahwa hanya setelah pernikahan dan setelah kerabat yang lebih dekat dengan Rut ini, dengan Naomi ini menolak untuk menebus si Rut, baru dia ambil Rut itu, baru dia nikahi Rut. Ya. Dan juga dia menjaga reputasinya Rut dengan menyuruhnya pulang diam-diam ya, gitu, agar tidak menjadi gosip. Ya. Jadi ini orang yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dalam konteks budaya hukum Goel ini, dalam Imamat 25 ayat 25 dan Ulangan 25 ayat 5-10, Goel adalah penebus keluarga yang memiliki tanggung jawab menebus tanah dan meneruskan keturunan. Boas tidak mengambil hak itu dengan sembarangan juga, tapi dia tanya dulu. Ya, dia mencari kerabat yang lebih dekat terlebih dahulu. Dan hanya setelah itu tidak ada kerabat dekat yang mau menebus, baru dia menebus Rut secara sah dan terhormat. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Dia komit terhadap hukum Tuhan. Amin. Nah, Boas ini adalah contoh yang benar yang menjaga kekudusan dan menghormati otoritas dan hukum Allah. Bahkan ketika godaan dan kesempatan hadir, amin, dia tetap fix memilih untuk taat, ya. Mentalitasnya luar biasa. Nah, dan ingat, pemulihan Bapak Ibu sekalian tidak bisa lewat jalan pintas. Setiap kali kita pasti akan dihadapkan dengan yang namanya cobaan. Setiap kali kita akan dihadapkan dengan tantangan. Dan Tuhan melihat respon kita. Apakah kita bisa merespon seperti Boas ini merespon? Bapak Ibu sekalian, apakah kita bisa merespon seperti apa yang dilakukan Boas dengan tetap setia dengan hukum yang Tuhan berikan? Pastor Billy Graham berkata bahwa God does not bless shortcut, He bless obedience. Tuhan itu tidak memberkati shortcut, jalur potong gitu ya, tapi Dia memberkati ketaatan, obedience. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan dalam penutup, saya bilang pemain musiknya cukup banyak. Kisah Rut ini mengajarkan bahwa ketaatan adalah jalan menuju pemulihan. Pertama, komitmen Rut memulihkan Naomi dari kepahitan. Bapak Ibu sekalian, dengan ditebusnya Rut, akhirnya Naomi bisa meneruskan keturunan. Amin. Dia tidak dalam akar pahit lagi. Karena ketaatan dalam komitmen membuka pintu bagi rencana Allah. Kedua, pelayanan Rut membuka pintu berkat melalui Boas. Karena ketaatan melalui pelayanan mendatangkan perkenanan manusia dan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Jangan lupa tetap setia melayani. Amin. Amin. Karena di situ ada perkenanan manusia dan perkenanan Tuhan yang hadir dalam hidup. Dan yang ketiga, terakhir saya dalam sini. Kepatuhan buas pada hukum Tuhan memulihkan garis keturunan yang berujung pada Kristus. Amin. Kita nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita di depan kayak gimana. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ya. Mungkin hidup kita sedang dalam masalah, sedang dalam penurunan. Mungkin apapun yang kita lakukan, mungkin lagi kita lagi diuji atau apapun itu, tapi kita percaya, ya Tuhan yang akan memulihkan segala. Asal kita tetap taat, tetap setia, tetap berkomitmen, tetap melayani, tetap patuh terhadap hukum Tuhan. Kita percaya segala sesuatunya akan luar biasa, bahkan seperti Ayub yang akan dipulihkan. Amin. Dengan luar biasa. Amin. Amin. Dan gak ada kuasa yang bisa menahan itu. Ya. Karena ketaatan dalam menjaga kekudusan dan tunduk pada hukum Tuhan membuka jalan pada pemulihan sejati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Roh Kudus, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih. Kalau hari ini kau telah berbicara kepada kami tentang ketaatan yang membawa pemulihan. Bapak, kami mau taat. Kami mau berkomitmen terhadap apapun yang kami pilih Tuhan. Dan kami mau taat terhadap. Kami mau Bapak, dari ketaatan kami terjadi pemulihan yang luar biasa. Kami mau setia dalam melayani. Kami mau taat seperti Rut melayani Naomi. Walau bagaimanapun tantangannya, walaupun tidak ada keuntungan, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan selalu berkati kami dengan dahsyat dan luar biasa. Dan kami percaya ketaatan kami akan mendatangkan perkenanan dari Tuhan dan bersama kami. Dan kami mau patuh, tunduk, taat terhadap aturan itu, seperti Boas yang walaupun ada tantangan, ada cobaan, tetap fokus, tetap setia dengan apa yang dipilih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kami hanya mau terhubung dengan Tuhan. Kami mau terus melekat dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan maha berhasil. Terima kasih, Pak. Pada saat kami terhubung, kami bisa taat. Kita naikkan lagu ini, terhubung dengan menghasilkan pemulihan. Bapak, kami percaya pemulihan pasti akan terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Saat kami melekat, dekat, dan taat setia sampai akhir. Dan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih, Bapak. Biar firman terang. Biar firman ini berada
lebat dan buahnya manis dapat dinikmati orang-orang sekarang kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kami. Roh Kudus bimbing kami semua, ingatkan kami terus untuk kami tetap taat dan kami setia berkomitmen dalam hidup kami terus kerja yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, Roh Kudus yang teruskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan Saya mewakili Bapak Gembala GKI Bethlehem Tanjung Priok beserta pengerja dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marcel Kurniawan MTA. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak dalam pelayanan rumah tangga dan apa yang Bapak lakukan semuanya berhasil dan beruntung. Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok melayani dalam penyerahan anak, baptisan air, konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor, dan lain-lain. Pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan dapat menghubungi Ibu Esther. Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun kelahiran di bulan Juli dan mengucapkan happy anniversary kepada Bapak Ibu yang berulang tahun dalam ulang tahun pernikahan. Evangelism Missional School akan dibuka dalam di hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Saya mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk belajar Islamologi dan Kristologi dan menjadi penginjil-penginjil, menjadi kepanjangan kaki tangannya Tuhan. Dan Tuhan akan pakai Bapak Ibu, silakan bergabung dalam Evangelism Mission School yang akan dibuka mulai tanggal 25 Juli 2025. Pembukaannya akan pembicara dengan Bapak Pendeta Geoffrey Josh. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok bisa transfer ke rekening atau akun GKI
Koperasi 3M. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung dan berbelanja, silakan menghubungi Ibu Esther. Minggu depan kita akan bersama-sama beribadah di tempat ini di jam yang sama, disertai ibadah sekolah minggu. Demikian khotbah sepekan Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priuk. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa syafaat. Mari yang bertugas silakan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pak izin, Pak Gembala, Pak Pendeta. Ada satu ayat di Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi karena kita sudah tahu kita harus taat, termasuk juga ketika Alkitab katakan berdoalah setiap waktu dalam roh, kita ikutin aja. Kita yakin Tuhan gak pernah ngasih sesuatu atau memerintahkan sesuatu yang mencelakakan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, izinkan mata iman kami melihat Engkau yang maha mulia duduk di atas tahta tinggi menjulang. Dengan ujung jubah-Mu memenuhi kami bait suci-Mu. Maka kami bersama nyanyian serafim di surga memuji-muji Engkau Adonai. Kados, kados, kados. Adonai Sabaoth Malokal Haares Kabodo. Dan biarlah kami selalu melemparkan segala kebanggaan dan menyembah-Mu Sang Pemilik puji-pujian dan hormat dan kuasa, seperti gemuruh dalam sorga. Axios eho kyrios, kaihoteos hemon labenten doksan gaiten timen gaiten dinamin. Oti se tisasta panta, kaitia totelemasoesan, kaitistesan. Ya Tuhan Allah, Engkau lebih merindukan pemulihan kami karena kasih-Mu, bahkan lebih dari penghukuman karena murka-Mu. Oleh karena panjang sabar-Mu, kasihanilah kami ya Tuhan. Kyrie eleison, kasihanilah kami ya Tuhan. Atas pengampunan-Mu, maka kami datang sebagai anak-anak raja, berdoa, datang, dan melepaskan segala beban, datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih atas ibadah hari ini, kami boleh berkumpul, bersepakat, bersatu hati, memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersuka cita, kami beria-ria, dan Engkau Allah yang bergirang atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan sendiri boleh bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Berkenanlah atas puji-pujian dan penyembahan kami ya Allah. Berkenan juga ketika kami duduk diam mendengar isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas lawatan-Mu, umat-Mu di tempat ini. Engkau dahsyat mengatasi segala Allah. Engkau tidak melihat segala hal yang lain, Engkau hanya melihat kerinduan atas umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Sekecil apapun, sebesar apapun, Engkaulah yang maha kudus. Kiranya berkenan pula atas kehidupan kami, dan biarlah kami memilih Engkau di atas segalanya. Sebab anugerah-Mu menuntun kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tuntun kami sungguh dalam penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Maka ketika kami hidup oleh roh, kami dipimpin oleh roh, kami tidak menuruti keinginan daging, dan biarlah segala kekudusan ini menjadi penyembahan kami kepada Engkau, satu-satunya di dalam keseharian kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Marcel Kurniawan, Magister Teologia, yang atas nama-Mu ya Tuhan, atas dorongan Roh-Mu telah menyatakan isi hati-Mu kepada gereja dan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati pengabdiannya kepadamu ya Bapa di berbagai tempat pelayanannya. Allah melipat gandakan pengurapan dan bertambah-tambah pula kiranya perkenananmu ya Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta beserta keluarganya, seisi rumah dan keluarga besarnya ya Tuhan. Sertailah dan berkati keluarganya di dalam pekerjaan, studi, segala aktivitas kehidupan mereka. Kiranya mereka menjadi berkat dan sarana kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada.
Terima kasih atas khotbah hari ini supaya kami mengerti bahwa ketaatan adalah komitmen. Ketaatan adalah menghormati pemimpin. Ketaatan adalah patuh pada hukum Tuhan. Sebab Kristus telah taat mengerjakan kehendak Bapa, maka atas teladannya kami dimampukan untuk taat pada kehendak Allah, bahkan pada rencana besar Allah dalam kehidupan kami. Biarlah kami berjalan dalam iman bahwa Allah berdaulat dalam hidup kami, dan kami merendahkan diri mencari wajah-Mu dan semakin berkenan hidup di hadapan-Mu. Sebab rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Sebab Engkau hanya membebankan kok yang ringan dan enak rasanya. Di luar itu bukan daripada-Mu. Kiranya kami menjadi umat kebanggaan Allah dan bukan anak-anak gampang, ya Allah. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ihsan Palopo, Magister Teologia, Gembala Sidang kami, gereja dan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati penggembalaannya di tempat ini dan berkati pula pelayanannya di berbagai tempat. Berkati keluarganya Tuhan, istri dan ketiga anaknya serta menantunya. Mari Tuhan juga menopang Ibu Mary sebagai penolong, sebagai tiang doa, sebagai ibu di rumah, dan sebagai ibu gembala di tempat ini. Tuhan berkati anak-anak Pak Ihsan beserta menantunya dalam segala pekerjaan dan aktivitas kehidupan mereka. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh karena Engkau, melalui Engkau, dan bagi Engkaulah kemuliaan selama-lamanya. Kami berdoa untuk visi JKI Bethlehem 2025 for the year of abundance. Tuhan, sekalipun hari-hari ini semakin jahat, namun ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, limpah dalam kebijaksanaan, limpah dalam pengenalan akan Engkau. Sebab Engkau menyebut kami sebagai sahabat, karena Engkau telah memberitahukan kepada kami segala sesuatu yang telah Engkau dengar dari Bapa. Kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini, JKI Bethlehem Tanjung Priuk, baik yang hadir secara onsite maupun hadir secara online dalam media-media sosial. Kami bawa dalam doa umat-Mu yang berulang tahun, yang merayakan hari jadi pernikahan dan yang dianugerahkan berbagai sukacita. Bertambah-tambah ucapan syukur karena setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kami juga mendukung dalam doa pada segala pergumulan yang kami hadapi, baik itu sakit penyakit, berbagai kelemahan fisik, kami yang mencari pekerjaan, dan kami yang bergumul di dalam tempat pekerjaan, sebagai wira swasta dan pengusaha, dalam studi bahkan pergumulan dalam keluarga. Kami hanya mampu bergantung pada firman-Mu, satu-satunya penolong sejati. Sebab demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu, ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Engkau suruhkan kepadanya. Maka oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, oleh bilur-bilur Kristus kami sembuh. Terhadap pergumulan kami, Engkau adalah Allah yang setia, dan karena itu Engkau tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Maka pada waktu kami dicobai, Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Terima kasih ya Allah yang menjawab doa. Sungguh oleh perkenanan-Mu maka segala kecukupan boleh kami nikmati. Demikian terima kasih Tuhan, Engkaulah Adonai Jireh yang akan memenuhinya dalam segala kekayaan dan kemuliaan-Mu, bahkan lebih dari cukup dan berlimpah. Maka dalam kemurahan hati biarlah kami semakin menguasai diri dalam segala hal, semakin sabar dalam penderitaan, semakin giat menopang pekerjaan pemberita Injil, dan semakin antusias menunaikan tugas pelayanan kami. Kami berdoa bagi segenap pelayan kasih karunia di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan tambahkan kiranya perkenanan-Mu baik kepada gembala dan pendeta, para imam dan para pengerja beserta keluarganya yang tetap setia melayani-Mu apapun situasi dan kondisinya. Demikian juga ya Tuhan, baik worship leader, singer, pemain instrumen musik, usher, sound engineer, operator multimedia, pelayan persembahan, tenaga administrasi, kebersihan, penolong dan guru sekolah minggu. Penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu tak pernah terlambat, dan kasih setia-Mu tak berkesudahan atas kami. Kami berdoa untuk berbagai persembahan, baik kolekte, perpuluhan, persembahan khusus dan lain-lain. Sebab apa yang kami punya datang dari kemuliaan. Kiranya apa yang kami persembahkan semata-mata untuk memuliakan-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi,
Sungguh kami belajar menghitung hari-hari, sehingga dalam harta sekalipun kami tetap beroleh hati bijaksana. Tuhan berkati pengelolaan persembahan ini, karena persembahan adalah ketaatan pada firman-Mu. Biarlah semata-mata dikelola seturut kehendak-Mu. Berkati para pengelolanya, kiranya dalam tanggung jawab pekerjaan pelayanan mereka di ladang Tuhan, Engkau semakin berkenan akan kehidupan mereka. Kami mendukung dalam doa Ketua Sinode JKI Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto, Magister Divinity, Magister Teologi, Dr. Misiologi, beserta jajarannya. Tuhan berkati mereka beserta keluarganya. Tuhan kiranya menopang tugas mulia ini supaya sinode kami menerjemahkan kehendak Tuhan di tengah suasana Indonesia dan perkembangan dunia yang semakin pesat. Kami juga berdoa untuk Korwil JKI se-Jabodetabek, Bapak Pendeta Boas Adi Prakoso beserta penasehatnya, Ibu Pendeta Dr. Magdalena Magister Teologia. Kiranya dalam tugas mereka, maka gereja-gereja lokal di bawahnya semakin sehati, sepikir, bergerak dalam kesatuan, dan menjadi alat Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Mu di zaman ini. Tuhan Allah, tutup bungkus pahlawan-pahlawan-Mu dengan kuasa darah anak domba Allah. Mereka hanya ingin hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau perisai dan matahari bagi mereka. Kami berdoa untuk domba-domba-Mu di bangsa ini, yang berlindung di atas batu penjuru keselamatan kekal Tuhan. Oleh karena firman-Mu kepada Kristus, maka bawalah kami dalam gerakan-Mu kepada bangsa-bangsa. Mari Tuhan, pulihkanlah. Ketika Engkau bergerak menyiapkan umat-Mu, kiranya Engkau juga bergerak menyiapkan pekerja untuk menuai panen yang semakin menguning. Adonai Nisi, Engkaulah kemenangan kami. Kami juga berdoa untuk daerah tempat tinggal kami, Tanjung Priok dan Kota Jakarta, serta bangsa dan negara Indonesia. Indonesia di hati-Mu Tuhan, Indonesia biji mata. Biarlah Indonesia dalam kendali Adonai Shalom. Biarlah damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa ini. Berkati Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka dari yang tertinggi hingga yang paling bawah. Demikian pula MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jagai mereka dalam roh takut akan Tuhan, supaya pemerintahan mereka berkenan kepada Allah, supaya mereka pun terpelihara baik. Mari Tuhan beracara dalam pembangunan yang dilakukan dalam negeri kami. Sebab pertolongan Indonesia hanyalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami berdoa untuk pemerintahan lokal di mana JKI Bethlehem ini Engkau tempatkan. Berkatilah Ketua RT, Ketua RW, hingga Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran mereka. Dari tempat ini kami memberkati mereka semua ya Tuhan. Utara, timur, selatan, barat. Kiranya kehadiran kami membangunkan perkenanan Tuhan atas tanah ini. Tuhan, atas anugerah-Mu kiranya kami ini hidup oleh iman bukan oleh penglihatan. Bahwa seperti perkataan Kristus, ketika kami percaya dan tidak bimbang, maka apa saja yang kami minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kami akan menerimanya. Ketika ibadah ini berakhir, kami berdoa akan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan mengantarkan kami semua pulang dengan selamat, tidak kurang apapun, oleh karena kasih-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Akhirnya kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Sebab bagi-Mu lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau kami pikirkan. Seperti yang ternyata kuasa yang bekerja di dalam kami. Dan sebelum kami menerima berkat, kami melengkapi doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jemaat dijemput berdiri, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya kami rindu menerima berkat dari Bapak Pendeta. Maka jiwa